2 hari sakit, 3 hari sakit, terus ada tanda-tanda, ada semacam wangsit, datanglah ke situ dapat Nyai Delimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Ini Vina juga sudah menyiapkan tema menarik masih seputar lelang ya Ki ya. Lelang. Kan memang ini yang akan datang ya. Beberapa waktu lagi. Dan yang kali ini kita bahas yaitu mengenai menguak fakta mengejutkan mustika Nyai Delimo. Baik, ini berarti untuk mustika Nyai Delimonya. Yang salah satu dilelang juga di bulan Agustus ini. Baik. Nah, ini fakta mengejutkan apa yang ada di mustika Nyai Delimo ini yang harus diketahui oleh teman-teman? Baik. Sebenarnya sudah saya buatkan videonya juga. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin belum paham boleh saksikan video sebelumnya. Ada juga video tentang proses rapat tilas tempatnya juga begitu. Jadi fakta yang mengejutkan adalah memang saya menyembunyikan fakta itu sudah bertahun-tahun, Mbak. Jadi kalau teman-teman kita flashback, mungkin Mbak Vina sudah ikut saya juga pada waktu itu 5 tahun atau berapa itu atau lebih. Ada mustika yang namanya Nogopitu. Mustika Nogopitu. Mustika Nogopitu itu sendiri ketika saya mendapatkan itu proses untuk mendapatkan penarikan itu tidaklah mudah, sangat sulit sekali, Mbak. Jadi pertama saya bermimpi, udah bertahun-tahun itu mimpi yang saya tidak tahu artinya mimpinya itu apa. Pertama, kemudian mimpi lagi yang ada kaitan, kemudian saya hubungkan mimpi itu jadilah satu petunjuk, Mbak. Ada satu petunjuk bahwa di setiap malam ini, pokoknya seingat saya Selasa Pon atau apa itu saya lupa. Itu saya harus datang ke gerbang gaib selatan. Titik gerbang gaib itu di beberapa tempat itu ada ya. Kalau kita bicara alam gaib ya mungkin teman-teman yang paham pasti tahu begitu. Pokoknya intinya itu. Dan kebetulan saya punya tempat atau rumah ya yang gerbang gaib selatan itu ada di pekarangan di sebelahnya. Jadi pas malam itu yang dibutuhkan saya harus masuk lewat sana. Ada videonya kok, ada di YouTube saya masih ada. Di situ saya harus menyiapkan beberapa ubur rampe perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk bunga melati yang disukai begitu kan, kemudian beberapa syarat. Saat itu saya langsung memberanikan diri untuk masuk ke sana sendirian, tapi kalau di dunia nyata ada mas editor kok yang ikut saya begitu, yang megang kamera. Di situ saya masuk ke sana, seingat saya sampai muntah darah gitu kayaknya ya, ada videonya juga. Saya muntah darah masuk ke sana, dapat petunjuk lagi 3 syarat untuk mendapatkan mustika Nogopitu. Syarat pertama seingat saya kayu sokol langit, iya mas, kayu sokol langit 1. Kedua batu watu ireng. Ketiga apa ya saya lupa pokoknya. Ada 3 syarat yang harus saya dapatkan. Itu semuanya harus ke lokasi yang berbeda, Mbak. Syarat itu ada satu yang contoh kayu sokol langit ada di sungai di lereng Muria. Ada videonya juga. Kemudian ada watu ireng syarat terakhir itu saya juga dapat di hutan jati. Lokasinya beda-beda. Beda-beda. Ada videonya, monggo disimak, itu bagus itu. Saya pribadi jujur saya sempat cedera tangan saat itu, kesleo. Karena ada salto pas waktu saya ngalahin sosok penunggu juga begitu di sana. Kemudian nyelam di air itu kan sungai ya, gelap malam hari. Air itu dalamnya mungkin segini, saya ingat ceperut saya langsung masuk bluk begitu, tangan gini, air langsung digenggam semacam ini, langsung jadi mustika. Ada videonya, di zoom boleh, di pas seret gini langsung ada mustika di tangan saya tunjukkan ke kamera, ada mustika itu Nogopitu. Nah, fakta uniknya apa? Nogopitu pas saya dapat itu, Mbak, happy, senang sekali saya. Mustika ini levelnya besar, saya suka, walaupun nggak cocok sama diri saya suka punya koleksi semacam itu. Saya pulang. Padahal apa? Padahal ada pasangannya di situ. Mustika Nyai Delimo. Itu tidak saya ambil, saya lupa di situ. Saya mimpi sakit 3 hari berturut-turut.
Baru saya balik, tidak saya rekam sama sekali, saya dapatkan mustika Nyai Delimo. Dan kebetulan dalam 3 hari itu mustika Nogopitu termahar, langsung disikat oleh kolektor kayaknya. Berapa itu dulu? 45 ya mas? 45 juta maharnya, langsung ditembak kolektor. Saya mau Ki, maharnya segini. Kemudian dicocokkan, kok dia cocok energinya, syaratnya pas. Maksudnya syaratnya adalah dia memang memahar dengan sukarela, tidak saya paksakan atau saya patok segini, enggak. Termahar 3 hari itu. Nah, mustika Nyai Delimo saya dapatkan selesai. Seolah-olah saya ya saya lupa juga menyombongkan diri mungkin. Saya mau pakai siapa tahu ini bisa berguna untuk saya. Nyai Delimo itu yang akan dilelang nanti. Saya pakai nggak cocok-cocok, Mbak. Saya eksperimen itu, mencocokkan diri sampai bertahun-tahun nggak cocok. Pertama, mustikanya bagus, unik. Kedua, kodamnya cantik. Putri Delima namanya. Sosok wanita itu yang ingin saya eksperimenkan. Ternyata sampai bertahun-tahun nggak cocok dengan saya. Nah, saat inilah waktunya saya cari orang yang lebih cocok, begitu. Ini flashback ke prosesnya yang dulu ya Ki. Tadi kan Ki Bagus mengatakan jika ini pasangannya mustika Nogopitu, berarti saat proses penarikan itu mendapatkan 2 mustika sekaligus, bisa dikatakan begitu Ki? Jadi satu saya dapat, saya seneng. Saya nggak nyadar kalau di sungai itu ada mustika satunya gitu loh. Saya pulang langsung ibaratnya Mbak gitu. Kemudian di besoknya saya fotokan story WhatsApp itu. Ada yang tertarik, kemudian langsung dimahar begitu loh. Kemudian yang Nyai Delimo kan 1 hari itu saya merasa capek-capek, saya rasa kan ada bertanda gitu. Normal kan, kemarin ibaratnya habis tempur, hari ini capek, 2 hari sakit, 3 hari sakit, terus ada tanda-tanda, ada semacam wangsit, datanglah ke situ, dapat Nyai Delimo. Jadi beda 3 hari. Tapi di tempat yang sama ya? Sama tempatnya. Jadi itu fakta yang mungkin teman-teman sudah saya sampaikan begitu. Tapi kalau secara energi dari mustika Nyai Delimo dan Nogopitu ini sama. Jadi kalau dibandingkan itu kan sepasang. Kalau dimiliki satu orang nggak masalah. Tapi dulunya itu satu pasang begitu. Nyai Delimo sama Nogopitu. Nah, ini energinya saling kuat. Yang satunya saja termahar 45 kok. Ibaratnya energinya tinggi sekali. Nah, ini dilelang kali ini mahar awal penawaran 15-an kayaknya. Sekitaran itu. Untuk gitu, energinya juga di level raja mendekati legenda ya? Iya, seperti itu. Memang setara dengan Nogopitu itu. Jadi itu yang mungkin saya share di kesempatan video kali ini. Baik. Lalu mengenai pamor, apakah ada kaitannya juga dengan Nogopitu? Hampir sama Mbak. Kalau mungkin disandingkan itu semacam pamor jagat sama pamor lintang kemukus. Nanti mungkin ditampilkan Mas ya, di sini ada videonya atau fotonya. Jadi pamornya sama, saling melengkapi. Pamor jagat itu adalah Nogopitu. Jagat itu alam semesta. Lintang kemukus adalah bintang kejora yang menyinari, saling berkaitan. Gitu. Jadi itu saling pasangan lah semacam itu. Lalu kalau untuk energinya ada condong ke arah mana atau khusus untuk apa gitu atau enggak? Untuk semuanya saya rasa. Ada pengasihan, perlindungan, keberuntungan, penarik rezeki dan lain sebagainya. Karena begitu. Dari energi juga sangat tinggi ya Ki ya? Betul. Nah itu fakta dibalik mustika Nyai Delimo. Nah untuk teman-teman mungkin ya di video sebelumnya juga saya share ya. Nanti dilelang juga ada ibaratnya semacam kejadian yang runtut, bisa kalian simak, kalian baca. Ceritanya ada ceritanya lengkap nanti. Yang lebih detail nanti yang akan di-share saat lelang. Mungkin sebelum lelang ya, di awal bulan mungkin semacam itu. Gitu. Dan itu nanti terbuka untuk siapa saja ya Ki? Syaratnya biasanya ya. Kalau kalian suka mau mengkoleksi silakan, tapi kalau kalian ingin menggunakan secara manfaat atau energi harus dicocokkan. Gitu ya. Nah itu fakta yang mengejutkan mengenai mustika yang selama ini ditutupi lah oleh Ki Bagus ya, tidak disampaikan begitu. Nah mungkin apakah ada fakta lagi Ki atau cukup itu aja dulu? Cukup.
untuk Mustika Nyai Delimo, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah melihat bentuk mustikanya di video selanjutnya dan merasa tertarik, bisa mendaftar lelang yang akan diadakan di Agustus minggu pertama ini. Untuk pendaftaran lelang bisa langsung hubungi nomor yang tertera di video ini. Oke, terima kasih Ki Bagus, aku sama-sama Mbak Kita ketemu lagi di video selanjutnya.